caught in the crossfire. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua dan salam olahraga. Saya Veronica Istiombai, mahasiswa dari Universitas Nusa Musi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang permainan bola kecil, yakni permainan tenis meja. Namun dalam pertemuan kali ini kita fokus pada materi kita, yakni sejarah permainan tenis meja serta peraturan dalam permainan tenis meja. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih dalam tentang sejarah serta peraturan dalam permainan tenis meja, yang kita harus ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu permainan tenis meja. Nah, permainan tenis meja adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda yang saling berhadapan dengan menggunakan bola kecil, net yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan yang berupa meja. Permainan tenis meja sendiri dapat dilakukan di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Nah, induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF, yang berkepanjangan International Table Tennis Meja Federation untuk tingkat dunia, dan PT MSI yang berkepanjangan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk tingkat nasional. Sebelum tenis meja masuk ke Indonesia, permainan tenis meja ini sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau lift-off. Nama pingpong hampir dipakai di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J.J. Quest & Son, menjadikan merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan itu menggunakan peralatan dari J.J. Quest. Sedangkan perusahaan lain menamakan table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Nah, pada mulanya, peralatan yang digunakan dalam permainan tenis meja berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola gol, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James Wakefield, berhasil menemukan bola seluloid. Nah, pada tahun yang sama, E.C. Goode membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik pada papan kayu yang permukaannya dihaluskan. Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation atau ITTF pada tahun 1926 dan USA Table Tennis atau USAT pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hancock, memperkenalkan bat baru yang terbuat dari kayu berlapis karet yang disatukan spons di bagian dasarnya
sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi tinggi. Yang kedua yaitu sejarah permainan tenis meja di Indonesia. Perkembangan tenis meja di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonial Belanda. Di Indonesia, tenis meja baru dikenalkan pada tahun 1930. Ketika itu, pelakunya hanya dari kalangan orang-orang Belanda dan kalangan tertentu dari pribumi, seperti para pejabat pribumi serta keluarganya. Pelaksanaannya pun hanya terbatas pada balai-balai pertemuan dan masih dianggap sebagai satu permainan yang mengisi waktu luang. Sekitar tahun 1940, banyak didirikan klub pingpong di lembaga-lembaga tertentu seperti di sekolahan dan di kantor pemerintah. Sehingga bagi bangsa Indonesia, hanya kalangan tertentu yang dapat memainkannya. Setelah Indonesia merdeka, mulailah terjadi penyebaran permainan pingpong dan mulailah ramai. Dan pada tanggal 5 Oktober 1951 di Surabaya diadakan kongres yang menghasilkan berdirinya Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat PPPSI. Berawal dari sinilah diadakan permasyarakatan olahraga pingpong ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Pada tahun 1958 di Surabaya diadakan kongres pingpong yang menghasilkan keputusan merubah PPPSI menjadi PPMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 1960 PT MSI telah diterima sebagai salah satu anggota TTFA. Kemudian pada tahun 1961 PT MSI diterima sebagai anggota penuh dari ITTF. Nah, setelah itu PT MSI aktif mengikuti kejuaraan-kejuaraan resmi tingkat Asia maupun tingkat dunia, yaitu antara lain pada tahun 1963 Regu Putra Putri mengikuti kejuaraan tingkat dunia ke-27 di Praha. Lalu pada tahun 1965 untuk kedua kalinya Indonesia mengikuti kejuaraan dunia ke-28 di Yugoslavia. Pada tahun 1966, sewaktu berlangsungnya Asian Games ke-5 di Bangkok, dan pada tahun 1967 tim putra dikirim ke kejuaraan dunia ke-29 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1967 pada kejuaraan Asia ke-8 di Singapura. Lalu pada tahun 1968 Indonesia selaku tuan rumah kejuaraan Asia ke-9. Dan tahun 1969 untuk ketiga kalinya Indonesia mengikuti kejuaraan dunia ke-30 di Munich, Jerman. Dan pada tahun 1970 Indonesia mengikuti kejuaraan Asia di Nagoya, Jepang, khususnya untuk tim putra. Lalu pada tahun 1971 pada kejuaraan dunia ke-31 di Nagoya, Jepang, mulai ada peningkatan prestasi. Pada tahun 1972 Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk kejuaraan Asia. Prestasi yang diraih adalah sebagai runner up untuk tim senior putra putri dan juga juara untuk tim senior putra. Dan pada tahun 1973 di Indonesia mengikuti kejuaraan dunia ke-32 di Sarajevo, Yugoslavia. Selain kegiatan-kegiatan pertandingan tersebut, hal lain yang perlu diingat
dalam perkembangan pertenis mejaan di Indonesia adalah berdirinya Silatama atau sirkuit laga tenis meja utama yang dimulai pada awal tahun 1983 yang diselenggarakan di setiap 3 bulan sekali, dan Silaturna yang kegiatannya dimulai sejak tahun 1986 yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan tenis meja baik internasional maupun nasional. Kita masuk pada penjelasan yang berikutnya, yaitu peraturan permainan tenis meja atau permainan tunggal. Setiap kali pemain melakukan kesalahan, lawannya akan mendapat angka 1. Yang berikutnya, pemenang dalam suatu game adalah orang yang terlebih dahulu mencapai skor 11. Jika terjadi skor imbang 10-10, pemain harus main sampai terjadi selisih 2 angka. Pemain berhak melakukan servis sebanyak 2 kali berturut-turut. Setelah permainan dalam satu game selesai, maka game berikutnya pemain bertukar tempat. Bila kedudukan 2-2, pertukaran tempat dilakukan saat ada salah satu pemain mendapat skor 5. Pada permainan ganda, bola dipukul secara bergantian. Pemain melakukan servis di bagian kanan meja. Pada game kedua, servis bola dilakukan siapa saja, dan lawannya menyesuaikan siapa penerima servis disesuaikan dengan posisi server dan receiver pada game pertama. Yang kedua, late atau pengulangan. Servis diulangi apabila lawan belum siap, terjadi gangguan dari luar, dan terjadi keraguan saat penentuan skor. Yang ketiga yaitu kelengkapan permainan tenis meja atau meja. Material meja yang digunakan antara lain berbentuk segi empat dengan panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 meter dan melebarkan datar setinggi 6 cm dari lantai, menghasilkan pantulan merata yaitu sekitar 23 cm bila sebuah bola standar dijatuhkan ke meja tersebut dengan ketinggian 30 cm. Permukaan meja yang merata berwarna gelap dan garis pinggir berwarna putih. Lebar 2 cm, sepanjang 2,7 meter, 74 meter. Tiap sisi meja dan 2 cm selebar 1,52 meter tiap ujung meja. Permukaan dibagi menjadi 2 bagian yang sama dan dipisahkan oleh net yang terbentang dari sisi kiri ke sisi kanan. Yang kedua yaitu net. Net terdiri dari jaring atau net dan tiang net. Tinggi net 15,25 cm dari permukaan meja. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu bola. Bola yang dipakai dalam permainan tenis meja yaitu bola harus berbentuk bulat dengan diameter 40 mm. Berat bola 2,7 gram. Dan bola harus terbuat dari bahan keloid ataupun bahan plastik. Warna bola putih atau orange. Yang keempat yaitu bat. Permukaan bat harus datar atau flat dan kaku atau ragged. Permukaan bat harus dilapisi dengan karet. Warna karet harus merah dan hitam. Warna karet harus berbeda tiap sisinya. Yang kelima yaitu pakaian. Pemain tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna menyerupai bola, yaitu warna putih dan warna oranye. Pemain harus menggunakan celana pendek. Yang keempat yaitu bat. Permukaan bat harus datar atau flat dan kaku atau
bed. Permukaan bed harus dilapisi dengan karet. Warna karet harus merah dan hitam. Warna karet harus berbeda tiap sisinya. Yang kelima yaitu pakaian. Pemain tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna menyerupai bola, yaitu warna putih dan warna oranye. Pemain harus menggunakan celana pendek. Yang berikutnya yaitu peraturan pertandingan. Secara garis besar, sistem pertandingan tenis meja dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya 1. Sistem gugur. Sistem gugur terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem gugur 1 kali atau gugur tunggal dan sistem gugur 2 kali atau gugur ganda. Yang berikutnya sistem kompetisi. Sistem kompetisi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem 1/2 kompetisi dan sistem kompetisi penuh. Yang berikutnya sistem kombinasi, termasuk di dalamnya sistem khusus, yaitu kombinasi antara sistem gugur dengan kompetisi, kombinasi antara sistem gugur dan sistem penuh, sistem khusus, kombinasi antara sistem kompetisi dengan sistem khusus, kombinasi antara sistem gugur, sistem kompetisi, dan sistem khusus. Yang terakhir yaitu sistem khusus tenis meja. Sistem khusus tenis meja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem casual, sistem swing link lama, dan sistem swing link baru. Baik anak-anak, itulah materi kita di hari ini tentang sejarah tenis meja serta peraturan dalam permainan tenis meja. Semoga dengan penjelasan yang sudah diberikan, adik-adik bisa mengetahui tentang permainan tenis meja serta sejarah yang ada di dalam permainan tenis meja. Dan untuk menambah wawasan adik-adik tentang peraturan serta sejarah dalam permainan tenis meja, adik-adik boleh belajar sendiri di rumah dengan sumber referensi dari internet, dari buku PJOK, maupun dari sumber-sumber lain untuk menambah wawasan adik-adik semua tentang permainan tenis meja. Dan semoga adik-adik bisa menjawab soal-soal dengan soal latihan yang sudah diberikan, yaitu yang pertama, menjelaskan secara singkat sejarah permainan tenis meja. 2. Menjelaskan peraturan-peraturan dalam permainan tenis meja yang adik-adik ketahui. Nah, demikian pembelajaran kita di hari ini. Saya, Veronica